Kabar ini, kabar terkabar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar terkabar, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak konslet. Miris gua sebagai warga negara Republik ini ya, melihat orang-orang pintar saat ini. Aduh, gimana ya nasib bangsa kita ke depan? Kacau kali kalau orang-orang begini semua. Siapa sih dia? Itu si Mbah Bamin. Aduh, doi mau nasehatin Kapolda ceritanya. Tapi mereka itu, si Mbah ini percaya kalau ijazah Jokowi itu palsu. Dan Polda itu disuruh baca bukunya teroris yang berjudul Jokowi White Paper. Aduh, coba lo dengerin nih baik-baik nih. Apa kata si Mbah? Bikin kita, aduh, ngelus dada. Ini kan tokoh bangsa ya. Kok bisa ya beliau begini pemikirannya ya. Let's go, kita play. Usaha gigih sebagian anak bangsa tetap konsisten untuk membongkar kepalsuan ijazah Jokowi. Tuh, anak bangsa membongkar, konsisten membongkar kepalsuan ijazah Pak Jokowi. Pernah ngeliat juga kagak tuh orang pade, tahu-tahu bilang palsu. Ngeliat juga kagak yang sekolah ya Pak Jokowi. Aduh, kesian banget Pak Jokowi. Pak Jokowi sekolah udah dari kecil dibiayain sama orang tua sampai ngutang. Terus tiba-tiba ada orang yang gara-gara ijazah fotokopi doang langsung dibilang palsu. Tuh otaknya kan kacau gitu. Doi kagak ngerasain apa sekolah ya. Aduh, sekolah dari kecil sampai S1 ya. Aduh, miris kita men. Kepotong-potong nih kita nih. Kita ngereaksi aja apa kata-kata Simbah nih ya. Penggugatnya beberapa saintis atau ilmuwan, usaha gigih sebagian anak bangsa tetap konsisten untuk membongkar kepalsuan ijazah Jokowi. Kali ini penggugatnya beberapa saintis atau ilmuwan yang terkemuka yang cukup meyakinkan dalam membongkar kepalsuan ijazah Jokowi. Ilmuwan terkemuka. Aduh. Mereka itu adalah Roy Suryo, alumnus UGM, pakar telematika yang handal. Pakar telematika yang handal coba. Pusing kepala ngedengernya. Pakar telematika yang handal. Aduh. Roy Suryo, alumnus UGM, pakar telematika yang handal dan hati-hati, di samping ahli fotografi dan multimedia. Pakar telematika yang handal, yang diliti fotokopi. Coba itu. Aduh. Rusak bangsa begini. Kalau tokoh bangsa ya begini. Aduh. Seluk-beluk politik di negara kita kiranya sudah dikuasai oleh Roy Suryo karena pernah jadi anggota DPR RI dan menteri pada zaman Presiden SBY. Menteri sih dia ya. Jadi menteri dia lupa syair lagu Indonesia Raya. Jadi di DPR ya ada tuh fotonya yang beredar. Doi lagi tidur. Aduh. Mbah, ya muji orang dilihat-lihat lah ya. Aduh. Presiden SBY. Sementara itu Resmond Sianipar, pakar terkemuka yang menguasai digital forensik, lulusan UGM dan juga lulusan Universitas Yamaguchi. Simba percaya kalau Rismond itu lulusan Yamaguchi coba. Aduh. Ya mau berkata kasar ya kagak enak orang tua, ya enggak.
tokoh bangsa lagi. Aduh, ini gimana ceritanya tokoh bangsa begini? Aduh, orang pinter kok begini ya. Gua rasa dia kagak minum ini nih dia. Aduh, aduh, kacau ya emang negara kalau begini urusannya. Aduh, ketahuan ketahuan ya bahwasannya tuh ya banyak orang ya dari udah ngebongkar tuh Rismon tuh palsu ijazah Yamaguchinya. Waduh, gawat nih ya. Unram aja pun udah mecat dia nih. Aduh, kacau nih ya kalau kita punya tokoh bangsa kayak gini tuh kacau. Menurut gua sih begitu ya. Entah kenapa ya. Mungkin karena ini kasusnya Pak Jokowi jadi blank mereka dia ini nih, Mbah ini nih. Termasuk Aduh, ambil sangat bahas kita. piawai dalam analisa keamanan multimedia, pemrosesan video digital, Aduh, kriptografi, dan waduh, digital communication, dan lain-lain. ahli banget kayaknya Nah, Rismon sahabat tuh. kedua tokoh tadi itu adalah Dr. Fauzia. Dengan logika kedokterannya berusaha menganalisa seobjektif mungkin kondisi kesehatan Jokowi. Dokter Tipa umur 19 tahun mana mungkin eh, orang bisa punya anak katanya tuh. Umur 19 tahun nggak mungkin lah seorang apa namanya kepala negara, kepala rumah tangga itu punya anak katanya. Kok bisa dia ngomong gitu ya? Dia ngomong tuh waktu di pemakaman, di depan pemakamannya almarhumah Ibunda Joko Widodo ya. Analisanya begitu, begitu bagaimana dibilang ahli, kacau begitu. Aduh, dia gak tahu tuh di Republik ini umur 19 tahun udah punya anak tuh banyak. Dari zaman dulu, zaman sekarang juga ada. Tapi dia bilang-bilang tuh kagak ini, kagak masuk akal kata dia. Waktu di sana tuh di pemakamannya bundanya almarhum Pak Jokowi. Mbak, tokoh-tokoh ini dikagumin. Padahal banyak orang yang mengagumi Mbah Amin ini lebih pinter, ya kan? Lebih pinter dari mereka-mereka. Mbah ini dikagumi banyak tokoh di Republik ini. Tapi kalau kita lihat pemikirannya begini, analisanya begini, udah kacau juga ya kita ya. Tokoh bangsa. Gue bingung nih, doi waktu jadi tokoh reformasi begini. Aduh. Dr. Tifa, ini masalah kemanusiaan lepas sama sekali dari berbagai persoalan politik kontemporer. Saudara-saudara, di samping Ya, 3 tokoh di atas, ada 5 aktivis lain yang dikenakan status tersangka, yaitu Egy Sujana, 2 Kurnia Tri Rohyani, berikutnya Damai Hari Lubis, lantas Rustam Effendi, dan Muhammad Rizal Fadilah. Egy Sujana tuh ya, kemarin baru pulang katanya dari mana, luar negeri. Dan doi itu bertanya-tanya nih soal penetapan tersangka yang diumumkan oleh polisi dan beliau tuh mendapatkan ininya suratnya ya. Di situ doi itu nomor 1 di baris nomor 1 sebagai tersangkanya. Dan Bung gini bertanya-tanya kok Abraham Samad kagak ada ya, Michael kagak ada ya. Padahal mereka-mereka kan yang nyebar-nyebarin konten. Mereka-mereka yang ngomongnya banyak tapi nggak dijadiin tersangka. Bahkan Egy Sujana tuh ya bilang katanya, ini ada deal-dealan apa nih? Abraham Samad dugaan nih. Aduh, ada Bang Egy. Ini orang semua tokoh pintar menurut gua tapi nggak tahu tuh ya orang-orang itu apa masalahnya ya sampai kepintarannya itu rusak semua dan kan bahaya begini ya kalau menurut gua ya nggak objektif nilainya dia. 5 tokoh yang juga dibidik sebagai tersangka. Ya. Nah, pihak Polda Metro telah mengekspos banyak pasal-pasal dari hukum pidana kita yang berkaitan dengan pencemaran nama baik Jokowi. Seorang teman mengatakan
bagaimana bisa mencemarkan nama Jokowi, wong namanya sudah sangat tercemar. Yang ngomong begitu teman Mbah Amin nama Jokowi udah tercemar ya itu ya orangnya benci sama Pak Jokowi Mbah. Ingat itu. Coba Mbah nanya sama teman Mbah yang pro sama Pak Jokowi. Pasti memuji. Memuji apa yang dilakukan Pak Jokowi selama ini. Itu pasti. Kayak kita. Kita tuh merasa bahagia. Masyarakat Timur juga menghargai setiap pemimpinnya yang memang memberikan yang terbaik untuk Republik ini. Keringat, waktu, dan lain-lainnya. Semua presiden memberikan hal itu untuk membangun negara. Dan kita harus hargain itu. Lah Mbah, tokoh bangsa, aturan, ngasih tahu nih ke anak bangsanya juga. Memberikan edukasi yang bagus-bagus kepada anak bangsa. Kalau pemimpin-pemimpin kita itu semua ada kontribusinya. Yang baiknya 40, 60-nya jelek. Ya tetap 40-nya tuh kita harus puji. 60-nya ya memang begitu. Bisa kita katakan, ya mungkin dia itu salah AP, dan itu pasti ditelusurin. Nggak semua pemimpin kita tuh 100% buruk aja. Ada. Ya contoh lah, Mbah misalkan suka sama tokoh presiden Pak Prabowo. Kan Mbah Amin nggak bakal ngeliat Prabowo jelek. Padahal kan belum tentu tuh Pak Prabowo juga baik. Ibu Mega ngeliat Bung Karno. Semuanya dinilai bagus. Nah kalau ada orang lain yang nilai Pak Karno itu nggak bagus bagaimana? Pak Harto pun juga begitu sebaliknya. Makanya jadi tokoh bangsa itu ya harus imbang lah ya. Untuk mencerahkan ke masyarakat. Jangan karena kesukaan dan ketidaksukaan, benci dan tidak benci. Jangan begitu. Lah ini kita ini masyarakat biasa aja bisa ngomong begitu. Ente. Aduh. Tokoh bangsa, tokoh bangsa. Dalam pada itu, saya menganjurkan teman-teman di Polda Metro Jaya supaya meluangkan waktu barang 5-6 hari untuk apa? Untuk membaca buku putih karya trio Roy Simon Tifa setebal ini 700 halaman persis. Ini buku putih tentang Jokowi. Menurut saya ini seperti tesis PhD program ya. Untuk meraih PhD di kampus-kampus ternama. Misalnya ini diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Ya. Ini bisa menjadi contoh sebuah disertasi yang sangat bagus karena sangat lengkap, betul-betul sangat lengkap. Ya. Jadi Mas Polda Metro, tolong ini dibaca juga supaya Anda ini tidak kemudian ambil kesimpulan meloncat, sementara kenyataannya memang Pak Jokowi itu nggak punya ijazah. Gimana coba tuh Doi bilang kesimpulannya nggak ngelompat supaya Polda kesimpulannya nggak ngomong lompat, disuruh baca dulu sama Mbah Amin nih buku ini cakep nih banyak halamannya bisa mencerahkan. Padahal Polda itu udah tahu lah aslinya kan, lah nggak seperti yang diduga Mbah Amin kan udah dikeluarin Bareskrim juga bahwasannya tidak ada tuh, tidak ada apa tuh, ya kan masalah di ijazah Pak Jokowi yang akhirnya kasus pelaporan dari Bang Egy dan kawan-kawan itu di stop, artinya kagak ada penipuan di situ, kagak ada pemalsuan di situ. Ijazah Pak Jokowi asli dan udah ditelusuri, makanya di Polda itu dinaikin dan hasil dari Bareskrim itu dibuat nanti dia dibuat kesaksian lah ya di Polda dan katanya juga bahwasannya Polda itu juga akan memeriksa ulang ya keaslian ijazah Pak Jokowi, makanya akhirnya ditetapkanlah mereka-mereka yang tersangka karena Polda udah tahu nih jasanya asli. Nah yang nuduh-nuduh palsu ini ngomong kemana-mana kagak punya bukti. Makanya ditetapkan tersangka. Pikiran gue begitu ya. Kita kan masyarakat bawah begitu. Aduh. Ijazah saya selesai. Saya pernah mengatakan itu nggak punya ijazah. Kalau punya kan ini loh ijazah saya selesai. Saya pernah mengatakan dulu dalam memang Pak Jokowi itu nggak punya ijazah. Kalau punya kan ini loh ijazah saya selesai.
Entut lah Mbah. Roy Suryo ngomong sendiri, "Wait, tunggu dulu," katanya. Dikasih lihat. Tapi saya periksa dulu. Tuh begitu. Roy Suryo apa Tipa yang ngomong. Nggak bakalan selesai sampai di situ. Dan kita juga kagak tahu tuh analisanya bener apa kagak. Karena berdasarkan rasa benci. Susah kalau begitu. Dan kita udah dengar tuh selama ini yang eh, Roy Suryo kemukakan ya di media-media. Lah kacau. Analisanya tuh sangat kacau. Aduh. Mengatakan dulu dalam sebuah video bahwa sesungguhnya 7 menit bisa selesai. Ya. Jadi andai kata Pak Jokowi tidak mau datang, mungkin mengutus orang seknek ya, membawa ijazah SD, SMP, SMA sampai insinyur kehutanan itu, ya misalnya ada, ya tunjukkan wassalam selesai. The case is closed. Kalau memang mau dihukum si Bambang Trimulyono atau juga bersama Gus Nur misalnya monggo ya. Tetapi sama sekali sampai sekarang tidak pernah ada orang bisa melihat yang katanya asli itu ya. Ada, udah ditunjukin sama Jokowi. Pak Jokowi, tenang aja Mbah, tenang. Emang ini tujuannya Pak Jokowi nih, nanti sampai pengadilan digelar. Tenang aja, Pak Jokowi datang. Walaupun di situ kalau kita lihat ya, bahwasannya tuh nggak pantas lah sebagai mantan presiden yang sudah memberikan yang terbaik untuk negara datang ke pengadilan gara-gara urusan ijazah ini gak pantas Pak, kagak sopan. Aduh, gimana nih? Bukannya Pak Jokowi nggak mau ngasih lihat, nah lu udah nuduh-nuduh dulu. Lu bilang katanya saya masyarakat cuma bertanya dulu, bertanya ingin tahu ijazahnya, pengen lihat ijazahnya. Lah kagak begitu caranya. Terus lu keluar-keluar di media sosial mengatakan palsu, kan kacau. Aduh, gue bingung nih tokoh bangsa ini bisa mempercayai teroris ini. Gue bingung, sangat bingung. Sebuah musibah politik sesungguhnya yang katanya asli itu. Ya. Jadi ini sebuah musibah politik sesungguhnya, saudara-saudara. Ya. Nah, karena itu saya ingin memberikan nasihat boleh, masukan boleh ya kepada teman-teman polisi dari Metro Jaya. Jadi janganlah memaksa diri. Karena jadi bahan ketawaan masyarakat, Pak enggak eman-eman. Jadi kita tetap Mbah Amin ngasih masukan begitu supaya Polda nggak jadi ketertawaan. Bukannya Polda yang jadi tertawaan, Mbah Amin yang selama ini tuh ya komentarnya narasinya tuh, aduh, ke Pak Jokowi malah sekarang menjadi bahan tertawaan masyarakat. Mbah Amin kan ini tokoh bangsa. Tapi kok pikirannya begitu, ya Allah, Robi. Aduh, ya Allah, minta maaf deh gitu. Kayaknya pengen rasa-rasa berkata kasar, tapi orang tua, tokoh bangsa lagi. Aduh, kacau. harapkan Polri kita menjadi sebuah contoh keteladanan, sebuah lembaga negara yang menjaga keamanan, ketertiban umum, dan lain-lain. Jadi tolong ditinjau kembali, karena kalau betul Polda Metro mau menangkap 8 tokoh tadi, kemudian betul. Dengan dipaksakan, ya, dengan menekuk-nekuk hukum, ya, lantas dijebloskan ke penjara misalnya, saya kira akan semakin kacau. Nah, jadi saya kira pemerintah Prabowo sudah banyak sekali masalah. Kalau ditambah lagi masalah ijazah Jokowi yang sudah jelas-jelas palsu, tidak punya, jadi untuk apa? Saya kira segitu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, Mbah Amin bilang katanya kan, jelas-jelas ijazah Pak Jokowi palsu katanya. Aduh, Simba ya. Ya kita istighfar lah ya. Ini orang tua ya. Kita mau ngomong macam-macam juga. Kita juga
jaga-jaga yang pasti Mbak ya. Pak Jokowi itu ya udah sekolah dari SD sampai S1, diterima ijazahnya langsung semua ada, nanti tenang ditunjukin sama Pak Jokowi. Bahkan UGM pun udah ngomong asli itu pembuatnya loh Mbah, itu pembuatnya bukan Roy Suryo, bukan Rismon, bukan Tipa. Mereka tuh kagak tahu apa-apa, mereka meneliti berdasarkan fotokopi doang Mbah. Ya Allah si Mbah, aduh amit amit amit. Tokoh bangsa ya begini, gimana negara Indonesia mau maju kalau begini ya, kacau semua dah. Ya bagaimana menurut pandangan sahabat-sahabat, berikan pandangannya di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.